Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keahlian teknologi sehari-hari pada proyek 1, Sistem Informasi Manajemen. Nah, perkenalkan, nama saya Zulfa Azhara Kurniawan, NIM 7211419062. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi dapat dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer Anda. Program ini menjalankan peralatan seperti hard drive dan mouse. Program ini memiliki utilitas, yaitu program kecil yang mampu menduplikasi file, menginstal peranti lunak aplikasi baru, mengatur tampilan desktop komputer, dan lain-lain. Nah, contohnya itu Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Penemu pertama kali sistem operasi Windows adalah William Henry Gates III atau Bill Gates. Windows sudah ada sejak tahun 1981 dan telah mengalami banyak perubahan yang mencerminkan kenaikan kemampuan komputer dan keberagaman yang dipasangkan komputer. Versi sistem operasi Windows yang baru untuk PC adalah Windows 10 yang dirilis pada tanggal 29 Juli 2015. Kemudian peranti lunak aplikasi. Identifikasi. Salah satu alasan untuk mengstandarisasi peranti lunak aplikasinya dan versinya adalah untuk meyakinkan agar semua orang di dalam mengerjakan dokumen yang dapat bekerja sama dengan baik satu sama lain atau kompatibel. Kebanyakan pembaruan aplikasi akan meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut. Beberapa dari pembaruan ini dapat memecahkan masalah-masalah keamanan, namun pembaruan jenis ini tidak seiring pembaruan keamanan untuk sistem operasi. Kemudian, virus dan spyware. Virus dan spyware merupakan masalah yang serius. Spyware sebenarnya tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirim ke komputer untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi yang sensitif. Sebaliknya, virus dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer dan menyebabkan komputer menjadi tidak berguna. Kemudian ada ancaman dan hoax. Ada istilah phishing digunakan untuk menggambarkan email yang meminta informasi yang sensitif dengan cara menyamar sebagai permintaan yang sah dari suatu organisasi. Nah, ada dua jenis proteksi. Yang pertama ada proteksi komersial dan kedua proteksi gratis. Kemudian email, implikasi di tempat kerja. Hampir setiap email pernah dikirim mungkin tersimpan di suatu tempat. Email melewati banyak server di perjalanannya dari pengirim ke penerima, dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangannya berulang kali sehingga menyimpan catatan komunikasi email yang panjang. Kemudian etiket email di tempat kerja. Email merupakan alat yang handal, tetapi setiap orang harus menghormatinya. Beberapa orang memiliki kesulitan untuk mengekspresikan diri dalam tulisan, dan kesalahpahaman dapat terjadi. Jika kesalahan terjadi, cobalah untuk memperbaiki masalah tersebut. Sadari bahwa sesuatu yang dikirim kepada seseorang melalui email dapat dikirimkan kepada banyak orang, sehingga bersikap sopan dan hati-hati dalam menuliskan email. Kemudian akun pribadi email. Email pribadi sebaiknya dikirimkan melalui komputer yang dibeli menggunakan peranti lunak yang Anda beli dan jaringan komunikasi yang Anda bayar. Kebanyakan orang menggunakan sumber daya komputer di tempat kerja untuk mengirim email pribadi, sementara kebanyakan organisasi memberi kesempatan untuk menggunakan sumber daya komputer untuk kepentingan pribadi. Lanjut proyek 2, yaitu proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Frontpage. Nah, cara langkah-langkahnya yaitu yang pertama, buka Microsoft Frontpage 2003 pada komputer. Berikut ini adalah tampilan awalnya. Kemudian saya mengambil dalam buku SIM ini mengambil contoh Universitas Pizza. Nah, ini diketik Universitas Pizza dengan font 5 dengan format paragraph center. Kemudian ketik location, enter, pilih menu bullets, kemudian ketik komputer parking lot Recreation Center 101 North Main Street.
tertera pada gambar tersebut. Kemudian langkah selanjutnya itu membuat tabel. Caranya pilih menu tabel, insert tabel. Kemudian akan muncul tabel. Kita isi mau tabel berapa kolom dan berapa baris. Nah, isi row 4 dan kolom 4. Kemudian oke. Sudah muncul tabelnya, kemudian diisi dengan perintah yang ada. Kemudian untuk memasukkan gambar, pilih menu insert, picture, kemudian clip art, pilih gambar yang kita punya sesuai dengan tema, kemudian klik enter. Setelah itu kita untuk melihat tampilan web yang telah kita buat, pilih menu insert, kemudian hyperlink, kemudian pilih place in the document dan isi text to display dengan go to top of page. Pilih beginning, kemudian oke. Nah, untuk melihat halaman yang telah selesai, klik preview. Kemudian halaman yang telah selesai tertera pada gambar tersebut. Nah, itu dia penjelasan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.